Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi yang hari ini, perkenalkan saya Tria Dewi Anggreni, NIM 103210061 dan teman saya Sasmita Ratna Anjani, NIM 103210056. Baik, dalam kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan makalah kami mengenai konsep iman. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yang artinya aman, damai, tentram. Dalam pengertian lain adalah keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara etimologi atau dalam istilah syar'i para ulama tafsir mempunyai pendapat yang beragam tentang pengertian iman, antara lain Muhammad Nawawi Al-Jawi berkata, iman adalah mereka yang percaya dengan segenap hati mereka, tidak seperti orang-orang yang berkata namun tidak sesuai dengan hati mereka. Menurut Ibnu Katsir, iman adalah membenarkan ucapan dengan perbuatan, kemudian melakukan sholat dan menunaikan zakat, dan apa yang dibawa oleh Rasul, juga apa yang dibawa oleh Rasul sebelumnya, serta keyakinan akan adanya kehidupan akhirat. Selanjutnya, ciri dan contoh orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman yaitu seseorang yang dikategorikan masuk ke dalam ciri orang yang berislam dan beriman dapat diketahui dengan mengerjakan amal soleh dan mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Kemudian, melakukan semua perintah Allah, menjauhi dari segala larangannya yang telah disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah contoh orang yang beriman. Yang pertama, iman kepada Allah. Meyakini hanya Allah satu-satunya pencipta alam serta menguasai, mengatur, mengurus segala sesuatu di dalamnya, memberi rizki, kuasa, menjadikan, mematikan, menghidupkan, dan yang mendatangkan manfaat serta madrat. Berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, menghukum sesuai dengan kehendaknya, memuliakan siapa yang dikehendakinya, dan di tangannya semua kekuasaan langit dan bumi, maha kuasa atas segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu, tidak butuh kepada siapapun, baginya segala urusan, di tangannya semua kebaikan, tidak ada sekutu baginya, tidak satu pun yang bisa menghalanginya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat yakni meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat dari cahaya, diciptakan untuk selalu taat kepadanya dan tidak pernah membangkang terhadap apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka. Terus-menerus bertasbih kepada Allah, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Dan Allah membebankan kepada mereka berbagai tugas yang berbeda-beda. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah telah mengutus para rasul dengan membawa kebenaran yang nyata, dan Dia turunkan bersama mereka kitab-kitab sebagai rahmat bagi hambanya dan sekaligus sebagai petunjuk bagi mereka demi tercapainya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan sebagai pedoman hidup dan dasar hukum antara mereka dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Beriman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman di mana tidak sah apabila seseorang tanpa beriman kepada para Rasul. Maksud beriman kepada Rasul adalah meyakini secara pasti bahwa Allah mempunyai Rasul-Rasul. Mereka sengaja dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya. Barang siapa mengikuti mereka maka mendapat petunjuk, dan barang siapa yang mengingkarinya maka tersesat. Dan mereka, para rasul, telah menyampaikan semua yang telah diturunkan Allah kepada mereka secara jelas. Mereka telah menunaikan semua amanah, membimbing umat, dan berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada sedikit pun isi risalah yang diganti atau diubah atau disembunyikan mereka. Kita wajib beriman dengan semua rasul, baik yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan, dan setiap rasul yang datang pasti membawa berita tentang kedatangan rasul setelahnya, dan rasul yang datang sesudahnya membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, yakni meyakini akan berakhirnya kehidupan di dunia. Iman kepada hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang tidak sempurna keimanan seseorang tanpanya. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia telah kafir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar,
Iman kepada qada dan qadar merupakan bagian dari iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan salah satu dari rukun iman yang tidak akan sempurna keimanan seorang tanpanya. Selanjutnya, bertambah dan berkurangnya iman. Kondisi iman masing-masing muslim berbeda-beda dan tidak konsisten, selalu berubah-ubah, terkadang naik dan terkadang turun. Dalam pembahasan ini diterangkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bertambahnya iman, yakni pada surat Al-Anfal ayat 2. Dalam ayat dan surat tersebut, Allah menggambarkan bahwa hati orang yang beriman merasa takut dan bergetar ketika disebut nama Allah. Takut di sini berarti perasaan cemas terhadap siksaan Allah. Hal itu dikarenakan kuatnya iman yang ada di dalam hati mereka dan besarnya perhatian terhadap Tuhan hingga mereka pun merasa seakan-akan berada di hadapannya. Apalagi jika orang muslim melakukan kekafiran lalu masuk lagi ke dalam Islam lalu keluar lagi dan begitu seterusnya, maka orang tersebut tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 137. Pembahasan terakhir yaitu tentang hubungan iman dan amal. Penetapan kata iman dan amal mempunyai kedudukan penting dalam Al-Quran karena dua hal ini saling mengisi antara satu dan yang lainnya. Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah, sedangkan amal merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Bahkan Nabi menggambarkan bahwa amal soleh itu sebagai penyempurna keimanan. Iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah, sedangkan amal soleh merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Kata amal soleh mempunyai pengertian yang luas, baik yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan alam semesta. Sehingga bentuk amal soleh dapat berupa pikiran, tenaga, dan pemberian harta benda. Ada pula yang berupa ucapan dan tingkah laku yang baik dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari. Keluasan makna amal soleh merupakan pengokoh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Baik, presentasi kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas tentang pengertian iman, contoh dan ciri orang beriman, penyebab bertambah dan berkurangnya keimanan, hubungan iman dan amal. Dan dapat kami tarik kesimpulan, pada intinya pengertian iman adalah keyakinan dengan segala pembenaran kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang ditetapkan dalam amal kepada sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Naik dan turunnya keimanan seseorang pada dasarnya tergantung perbuatan sendiri. Ciri orang yang beramal dan beriman dapat diketahui dengan mengerjakan amal soleh dan mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Kemudian melakukan semua perintah Allah, menjauhi dari segala larangannya yang telah disyariatkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan salah satu contoh orang yang beriman yaitu dengan meyakini keenam rukun iman. Hubungan iman dan amal yaitu iman merupakan konsep keyakinan terhadap Allah, sedangkan amal soleh merupakan perbuatan baik yang berlandaskan keimanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.